Apa sih itu internet? Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar global. Sebagai protokol pertukaran paket, komunikasi protokol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Di sini ada pun sejarahnya. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang menggunakan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Di sini ada tujuan awal dibangunnya proyek, yaitu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah yang terjadi. Adanya serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yaitu apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah. Di sini ada pencetus internet. Internet tidak hanya dirancang oleh satu orang atau satu tim pada satu waktu. Semakin banyak orang yang mencoba untuk mengupas kembali batas-batas teknologi informasi. Mereka adalah sebagian besar yang memberikan kontribusi untuk pemahaman dan pengembangan dari apa yang banyak digunakan hari ini demi untuk mencapai tujuan. Oke, ada evolusi internet. Banyak pengguna rumahan dan bisnis kecil terhubung ke internet mulai belakangan. Internet broadband berkecepatan tinggi. Contohnya ada kabel internet, service, DSL, fiber to the premise, FTTP, 5G, wireless, cellular radio network, Wi-Fi, satellite internet service. Ada juga ISP atau internet service provider. Dia menyediakan akses internet di wilayah geografis tertentu. Yang kedua, ISP nasional menyediakan akses internet di kota-kota nasional. Ada OSP juga. Di sini OSP yaitu online service provider. Dia memiliki banyak anggota fitur. Yang ketiga ada OSP yaitu populer mencakup dan Microsoft Network. Ada juga wireless internet service provider. Dia menyediakan akses internet nirkabel ke komputer dan perangkat mobile dan memerlukan modem nirkabel. IP address. IP address adalah serangkaian kombinasi angka yang menjadi identitas sebuah perangkat. Lalu setelah itu ada domain. Domain adalah nama unik yang merupakan identitas dari suatu website. Mudahnya, domain adalah bentuk sederhana atau bentuk teks dari IP address. Domain memiliki 3 bagian. Bagian pertama itu namanya subdomain. Subdomain itu biasanya berupa www. Dan yang kedua adalah second level domain. Second level domain ini biasanya terletak di tengah URL. Contohnya adalah Google yang ada di www.google.com. Lalu yang terakhir adalah top level domain. Top level domain ini biasanya berada di akhir URL. Contohnya seperti .com, .co.id dan lain-lain. Top level domain ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah GTLD atau Generic Top Level Domain. Top level domain ini yang paling familiar dan yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet. Contohnya seperti .com, .net, .info, .org dan lain sebagainya. Yang kedua ada CTLD, Country Code Top Level Domain. Top level domain ini dibuat berdasarkan lokasi dan wilayahnya. Ketika kita berada di Indonesia, berarti top level domain kita adalah .id. Di Malaysia .my, di Singapura .sg dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah STLD atau Sponsor Top Level Domain. Top level domain ini dibuat oleh organisasi privat yang bersifat resmi. Yang ketiga ada STLD atau Sponsor Top Level Domain. Top level domain ini dibuat oleh organisasi privat yang bersifat secara resmi dari suatu lembaga atau pemerintahan. Contohnya .edu, .tel, dan .gov. Lalu yang terakhir ada infrastruktur top level domain, yaitu ARPA atau Address
and routing parameter area. Setelah penjelasan tentang domain, sekarang kita menuju ke web. Apa sih web itu? Web atau yang biasa dikenal dengan World Wide Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses melalui web browser. Web pada dasarnya adalah sistem server internet yang diformat secara khusus. Dokumen tersebut diformat dalam bahasa markup atau biasa disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Lalu seiring perkembangan zaman, ada Web 2.0. Web 2.0 adalah generasi kedua dari web. Web 2.0 ini memiliki kelebihan, yaitu fitur yang lebih interaktif, dinamis, mudah, dan praktis. Contoh dari Web 2.0 ini adalah WordPress.com, YouTube.com, Facebook.com, Blogspot.com, Tumblr.com, dan lain-lain. Lalu ada web server. Web server adalah pemberi layanan bagi browser, supaya browser dapat menampilkan halaman atau data yang kita inginkan. Web server terdiri dari hardware dan software yang menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk merespon permintaan pengguna web dan mengirimkan kembali dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Web server terbagi menjadi dua jenis, yaitu web server statis dan dinamis. Contoh dari beberapa web server adalah Apache HTTP Server, NGINX, Microsoft Internet Information Services, lalu ada Light TPD, dan lain sebagainya. Lalu kita menuju ke web browser. Web browser secara umum adalah software yang digunakan untuk mencari informasi atau situs-situs yang ada di internet. Ada berbagai macam perangkat web browser yang digunakan sampai saat ini. Contohnya adalah Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Opera, ada Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Lalu ada website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah, kapanpun dan dimanapun melalui internet. Website itu memiliki halaman utama yang biasanya disebut homepage. Di dalam website ada sebuah dokumen yang biasanya disebut web page. Bentuknya bisa berupa artikel atau teks, audio, video, file, ataupun gambar, dan biasa disebut dengan konten. Jenis website dikelompokkan menurut tujuan dan kegunaannya. Yang termasuk dalam jenis-jenis website adalah web portal, situs yang mengumpulkan dan menyediakan aneka informasi. Terus ada news site yang menyediakan situs berita-berita yang diupdate secara rutin. Contohnya Liputan 6, Detik News, dan lain sebagainya. Lalu ada informational website. Umumnya website ini dimiliki oleh pemerintah. Lalu ada bisnis atau marketing. Biasanya konten-konten ini bertujuan untuk promosi dari layanan atau produk yang akan dijual. Lalu ada blog, sebuah website yang menampilkan macam-macam artikel atau catatan harian dari si pemilik blog. Wiki adalah sebuah website yang usernya bisa membuat dan menghapus kontennya melalui web browser. Contohnya Wikipedia. Lalu ada educational. Biasanya web ini menyediakan berbagai macam-macam ilmu pendidikan, dari yang formal maupun non formal. Entertainment. Website ini biasanya berisi konten hiburan yang berupa video, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Lalu ada advocacy. Website ini biasanya berisi konten yang mendeskripsikan penyebab, opini, atau ide yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan alokasi sumber daya alam dalam sistem
institusi politik, ekonomi, dan sosial. Lalu ada web application, aplikasi sistem database yang ditempatkan dalam sebuah server di internet atau intranet dan dapat diakses via browser. Lalu ada content aggregator, individu atau organisasi yang mengumpulkan konten dari web atau aplikasi lain dari sumber online yang berbeda-beda, mau yang berbayar ataupun gratis. Dan yang terakhir ada personal. Jenis situs ini dikelola secara personal atau sendiri. Adapun juga unsur-unsur yang ada pada website meliputi satu domain. Lalu ada hosting, yaitu tempat penyimpanan file online pada website, 3 platform tool yang digunakan untuk membuat website, ada konten yang berupa isi dari website yang berbentuk teks, video, file ataupun gambar, lalu ada tampilan website, lalu ada SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini berguna agar website yang kita buat mendapatkan banyak traffic dan dikunjungi banyak orang. Website juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mampu menjangkau audiens yang luas sebagai alat promosi dalam berbisnis, lalu menyediakan banyak informasi, lalu meningkatkan kapabilitas perusahaan yang kita punya. Kelemahannya adalah membutuhkan biaya dan sulitnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah URL. Jadi URL ini merupakan halaman web yang memiliki halaman unik. Jadi setiap URL-nya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap halaman webnya itu. Biasanya ini disebutnya juga sebagai halaman website atau biasa disingkat itu URL itu adalah Uniform Resource Locator. Kemudian jadi URL ini berfungsi membawa kita untuk datang ke sebuah website yang lebih spesifik atau bisa dibilang itu kita nggak perlu cari-cari lagi lah di search engine itu kan ada pilihannya, jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Jadi ketika kita punya URL itu membawa kita datang ke website yang lebih spesifik. Kemudian banyak banget yang tanya, mungkin ada juga yang bertanya kalau misalkan perbedaan antara domain dengan URL. Jadi bisa dikatakan, bisa simulasikan kalau domain itu kayak nama rumah atau nomor rumah, tapi kalau misalkan URL itu alamat lengkapnya. Jadi kalau misalnya di rumah itu URL itu sebagai kayak ada RT-nya atau kecamatannya, jadi begitulah. Yang kemudian itu ada landing page. Jadi landing page ini adalah halaman dalam website yang didesain khusus. Nah, jadi landing page ini ketika kita datang ke sebuah website, yang begitu muncul yang pertama kali itulah landing page. Jadi ada beberapa poin-poin yang diisinya. Jadi kalau misalkan di landing page itu ada yang pertama namanya landing page Jumbotron, itu yang paling atas yang pertama kali ditemukan. Kemudian ketika di scroll itu ada yang namanya body, kemudian sampai akhir itu ada endbar namanya. Nah, jadi biasanya landing page ini dibuat sedemikian rupa itu dengan berbagai karakteristik yang diminta oleh user mau bagaimana dari sebuah website itu, dan terjadilah landing page yang diinginkan oleh user dan itu diterapkan ke sebuah website. Nah, jadi yang ketiga ini ada yang namanya downloading atau bisa disebut download atau mengunduh atau unduhan. Jadi arti download ini adalah proses mengambil data atau file dari server online ke perangkat kita, ke penyimpanan lokal yang ada di komputer kita. Jadi biasanya ini disimpan di hard disk, ada di hard disk memori atau hard disk laptop bisa dikatakan, kemudian ada di memory card, ada di flash disk juga bisa disimpan. Jadi dalam pengunduhan ini, dalam proses downloading ini kita bisa mendownload apapun yang ada di Google ataupun yang ada di internet dengan berbagai format, termasuk format file kah atau file atau format foto, kemudian format video, format musik, itu semuanya bisa di-download yang nanti akan disimpan ke perangkat penyimpanan lokal atau perangkat penyimpanan dari komputer kita atau dari laptop kita sendiri. Dan juga dalam proses downloading ini merupakan menyalin data dari server secara remote atau mengambil file atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi seperti inilah landing page yang ada. Jadi begitu yang paling atas itu bisa disebut Jumbotron tadi yang sudah saya jelaskan, sampai akhir ini disebutnya endbar.
Nah, yang selanjutnya ini adalah search engine, di mana search engine ini adalah program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi atau kita berusaha untuk banyaklah untuk fungsi dari search engine ini. Dari tadi yang dibicarakan ada proses downloading, ada proses kita mencari informasi ataupun kita mengupload sebuah informasi. Jadi pada search engine ini banyak sekali macam-macam atau contohnya, yang dimana kita tahu itu banyak sekali ada Google, ada Mozilla Firefox, kemudian ada Opera juga. Itu semuanya terdapat dan bisa kita akses dengan mudah di search engine atau di perangkat komputer kita masing-masing. Oke, yang selanjutnya ini adalah multimedia. Jadi multimedia ini lebih mengarah ke aplikasi yang menggabungkan teks dengan beberapa karakteristik yang lainnya. Itu ada grafik, ada grafis, kemudian ada thumbnail juga, ada animasi, audio, video, VR, dan plugin. Jadi multimedia di grafis ini jadi pada grafis ini adalah gambaran digital yang menggambarkan informasi tanpa teks seperti lukisan, terus kemudian grafik, gambar. Nah, formatnya ini itu bisa berbentuk ada PNG, JPEG, kemudian BMP, GIF, dan TIFF. Nah, kemudian ada thumbnail. Jadi thumbnail ini versi kecil dari grafik sebelumnya. Nah, yang kemudian itu ada animasi. Animasi ini merupakan banyak halaman web yang menggunakan animasi yang dibuat dengan menampilkan gambar yang seolah-olah bergerak. Jadi biasanya ini bisa disebut juga sebagai prototyping animasi. Biasanya ini menggambarkan bahwa ada beberapa layout dari sebuah website dan itu nanti akan dibuat animasi yang akhirnya nanti akan dideploy. Dan kemudian ada audio. Audio termasuk musik atau pembicaraan dan suara lainnya. Di audio ini juga terdapat beberapa format yang bisa kita tahu, ada MP3 dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada video. Jadi video ini ketika kita melihat klip video atau menonton video secara langsung, banyak sekali sosial media yang menampilkan untuk supaya kita bisa melihat beberapa video atau kita bisa menonton video secara langsung. Contohnya itu ada sosial media dari Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, bahkan sampai TikTok pun sekarang pun menyediakan untuk menonton video secara langsung. Nah, kemudian ini ada VR. VR ini adalah virtual reality, di mana ini merupakan perangkat yang dimana kegunaan komputer untuk mensimulasikan sebuah lingkungan yang nyata ke dalam bentuk 3 dimensi atau bisa disebut 3D. Dan kemudian itu ada plugin. Plugin ini merupakan program yang memperluas kemampuan browser web. Contohnya ada Acrobat Reader, ada Flash Player, Java, QuickTime, dan lain-lain. Oke, yang kemudian ini adalah blog, di mana blog ini merupakan website yang menampilkan macam-macam artikel atau tulisan harian yang ditulis oleh si blogger atau si pemilik dari blog tersebut. Itu bisa berbagai macam, nggak harus tulisan harian juga. Kita bisa menampilkan sebuah struktur dari mulai cara-cara untuk membuat sesuatu mungkin atau untuk melakukan sesuatu hal. Itu semua bisa ditulis di blog kita yang telah kita buat. Oke, yang kemudian ini ada email. Email ini merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Kita tahu bahwa untuk mengirim surat itu dari dahulu juga sudah mulai dari dulu itu udah sedikit merepotkan, di mana kita harus mendatangi kantor pos, kemudian kita harus menempelkan sebuah perangko, kita harus menulis sebuah alamat dengan lengkap, baik dari mulai alamat rumah hingga sampai kecamatan, mungkin sampai kabupatennya juga. Jadi dalam email sendiri ini kita tidak perlu untuk menulis semuanya itu, dimana kita hanya membutuhkan alamat email yang kita tuju, yaitu berupa gmail.com. Kemudian tinggal kita tulis berupa surat apa yang ingin kita tuju, dan dimulai dari subjeknya juga, kata-katanya bisa kita kirim secara singkat dan juga bisa dikirim dimanapun kita berada. Mailing list merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang jika di bahasa Indonesia kan menjadi milis. Sedangkan pengertian mailing list adalah fasilitas grup yang memungkinkan kita untuk bertukar informasi seperti diskusi di internet. Mailing list ini bersifat terbuka sehingga siapa saja bisa masuk dan berikut serta di dalamnya. Cara kerja mailing list yaitu dengan memanfaatkan fasilitas email. Anggota mailing list bisa bertanya sesuka hati di mailing list, kemudian akan berpodcast
ke seluruh anggota grup melalui email yang kemudian akan di-broadcast ke seluruh anggota grup melalui email yang memiliki kesuksesan dan kepentingan yang sama. Instant messaging atau IM mirip dengan email dengan beberapa hal. IM menggunakan dua orang untuk berkomunikasi secara online pada waktu yang sama. Pesan dalam percakapan IM ditampilkan dalam jendela khusus pada setiap layar komputer. Pesan akan muncul setelah dikirim. Sebuah dialog yang diketik antara dua orang bertentangan di bawah layar. Kebanyakan pesan dalam dialog IM singkat, biasanya hanya beberapa kata atau kalimat. Kita bisa menyebut IM dengan chat. Untuk mengirim dan menerima pesan instan, penggunaan harus memiliki akun IM lewat penyediaan. Contohnya Yahoo Messenger dan Windows Live Messenger adalah penyediaan yang populer. Akun IM menyediakan pengguna dengan nama layar atau nama pengguna. Orang-orang lain yang ingin berkomunikasi dengan IM juga harus memiliki akun pada operator yang sama. Chatting adalah sebuah pembicaraan melalui tulisan yang terjadi secara tidak langsung dengan menggunakan koneksi internet yang mana pesan itu dikirim secara cepat tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Chatting dapat dilakukan dengan aplikasi komputer, contohnya adalah Yahoo Messenger. Chatting juga dapat dilakukan dengan menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain. VoIP (Voice over Internet Protocol) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialihkan melalui jaringan yang memungkinkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Dalam komunikasi VoIP, pemakaian dapat melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Web group adalah suatu tempat penyimpanan yang biasanya dipakai oleh Usenet, sistem diskusi internet yang tersebar untuk berbagai pesan yang dikirimkan banyak pengguna pada lokasi-lokasi yang bersalinan. Kadang istilah ini membingungkan sebab kebanyakan orang memakai newsgroup untuk diskusi kelompok. FTP (File Transfer Protocol) adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan pengguna atau pemakai untuk bisa mengirim atau menerima file dari sebuah web server. Dua hal penting yang harus dimengerti yakni FTP server dan FTP client. Etiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas, diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet.